Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ngomong-ngomong, di mana ya Lese Esther? Kok Lese sendirian? Lese Esther, Lese Esther, di mana Lese Esther? Kok nggak ada ya Lese Esther? Wah, selamat pagi Lese Lesti. Pagi Lese. Maaf ya, sudah mau mulai sekolah minggu ini ya. Lese tenang aja. Saya itu tadi siap-siap mau ajak anak-anak semua untuk sekolah minggu, tapi ke puncak gunung. Ke puncak gunung. Nggak Iya, apa-apa. aku Lese di puncak gunung. Aku bawa temen nih. Oh, selain teman, kita punya Tuhan Yesus ya Lese. Oh iya, emang kalau di atas gunung ada Tuhan Yesus? Ada Lese, Tuhan kan ada di mana-mana. Kalau di dasar lautan? Ada. Bener ya? Ada sungguh, di hutan ada, di kanan kita, di kiri kita. Kalau di tempat yang gelap? Ada juga tentunya Lese. Jadi kita nggak usah takut ya, Nggak Lese. usah takut. Tidak perlu bawa ini si teman kecilku. Kamu tidak aja di rumah? Aku mau ikut. Oh, kira ikutlah. Kita mau nyanyi sama-sama, Lese. Iya, kita mau nyanyi lagu Kudangi gunung yang tinggi. Dan bersemangat. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau buka dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Tambahkan hati yang rindu untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita diberi tangan oleh Tuhan, diberi kaki oleh Tuhan, diberi telinga oleh Tuhan. Nah sekarang fungsi telinga untuk apa? Untuk mendengar ya. Apa cuma mendengar saja? Tidak, kita harus menjawab kalau dipanggil. Gitu juga
jika nama kita dipanggil, kita harus merespon, menjawab. Ya, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lause bawa satu boneka hewan. Apa ya ini? Domba, betul. Kalau domba itu binatang yang tidak pintar sebenarnya dan dia sangat lemah karena dia itu selalu diincar oleh hewan-hewan buas untuk dijadikan santapan. Takut dia kan? Nah, kita ini ibaratkan domba-domba kecilnya Tuhan. Kita mudah tersesat kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan Yesus. Karena itu, domba-domba kecil Tuhan harus senantiasa ikut pimpinan dan tuntunan Tuhan. Yuk kita menyanyikan pujian ini. Aku domba kecilmu.
siapa yang akan mencari domba itu? Tentulah sang gembala, betul. Baik itu domba yang kecil, yang gede, pasti gembalanya akan mencari dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan domba yang hilang tadi. Yuk kita mau menyanyikan lagu Domba Kecil. Domba itu walaupun lemah, tapi dia seekor domba yang mengenal suara gembalanya. Oh, gitu Las? Iya, kalau Las Esther yang panggil itu bukan domba Las Esther, pasti dia nggak balik. Oh, gitu ya? Iya. Las mau tunjukin nih videonya ya. Coba kita lihat bagaimana seekor domba dan teman-temannya mendengar suara gembalanya dan taat kepada gembalanya. One more time. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Wow. Nah, sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan. Kalau domba saja dengan pendengaran, apalagi Anak-anak pasti. anak-anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Domba sesat, pulanglah. Dengarkan Tuhan Yesus memanggil kita. Domba
firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mendengarkan dengan baik, mengerti dengan benar, dan melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita siapkan Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar tentang gembala yang baik. Siapa gembala yang baik kita? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, semua ajak kita membuka bagian dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sudah? Ayo ambil Alkitabnya. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata kepada mereka demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku adalah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah membaca dalam Alkitab, khususnya kitab Yohanes, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang banyak pada saat itu tentang gembala. Rupa-rupanya ada dua jenis gembala, ada gembala yang baik dan juga ada gembala-gembala yang tidak baik, yang disebut sebagai gembala upahan. Gembala yang baik dikatakan mengenal domba-dombanya. Jadi walaupun dombanya ada 100, bahkan mungkin 200 atau lebih dari itu, dia kenal domba-dombanya. Adik-adik pernah melihat domba? Kira-kira seperti ini bentuk mereka.
Coba bayangkan, semua hewan-hewan itu berbulu dan wajahnya hampir mirip-mirip. Tetapi seorang gembala yang baik mengenal setiap domba-dombanya dengan detil. Dan bahkan dikatakan gembala itu memberikan nama kepada setiap dombanya. Waduh, kalau Lause diberikan domba 2 aja, Lause pasti akan bingung nih. Ini Upin atau Ipin ya? Misalnya kalau kita kasih nama dombanya Upin, Ipin. Ini si Upin atau si Ipin ya? Ini si Abel atau si Ibel ya? Aduh, bingung Lause. Tapi berbeda dengan gembala yang baik. Dia mengenal semua domba-dombanya dan dia tahu nama-nama dombanya. Dan domba yang baik juga akan mengenal suara gembalanya. Dan dia tahu kalau dirinya dipanggil, Upin, ya meh, Ipin, meh, katanya. Wah, luar biasa. Kalau bukan gembalanya yang panggil, domba itu tidak akan mengembek dan tidak akan mengikuti dia. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik kita. Manusia di dunia ini ada banyak sekali. Lebih dari 100. Lebih ya, iya. Lebih dari 1 juta. Bahkan bermiliar-miliar orang ada di dunia ini. Tapi yang luar biasa, Tuhan Yesus kenal kamu loh. Walaupun kamu kecil, ada di rumah, sedang mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus tahu. Oh, itu ada anakku yang sedang ikut sekolah minggu online. Dia setia dan rajin. Mungkin nama dia Ani atau nama dia Adi ya. Aku kenal mereka semua. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mengenal kita loh anak-anak, tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, memperhatikan setiap kita. Oh, si Ani hari ini giginya sakit. Makanya dia itu bersedih. Tuhan Yesus mau sembuhkan dia. Dan Tuhan Yesus mau memberikan dia keceriaan kembali. Begitu juga mungkin kalau Tuhan Yesus melihat si Bobby bersedih hati. Waduh, kenapa ya si Bobby bersedih hati? Oh, karena hari ini dia ditinggal oleh teman-temannya, tidak diajak bermain. Tuhan Yesus mengasihi dia dan memberikan dia semangat kembali untuk bisa ceria kembali. Kalau kita sedang sakit, Tuhan Yesus tahu. Kita sedang sedih, Tuhan Yesus tahu kesedihan kita. Walaupun kita tidak cerita kepada sekitar kita. Kalau kita sedang bingung nih, Tuhan Yesus tahu loh apa yang kita bingungkan. Jadi adik-adik semua tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih, dan tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia kenal dan mengasihi kita. Ada lagi nih, gembala yang baik setiap hari akan memimpin domba-dombanya keluar dari kandangnya untuk membawanya ke padang rumput. Di padang rumput itulah domba-domba makan sampai mereka kenyang. Emangnya domba gak bisa cari makan sendiri loh? Bisa, tapi mereka mudah tersesat. Dan domba-domba itu terlalu lemah untuk hewan-hewan buas yang selalu siap sedia untuk menangkap mereka. Karena itu setiap domba butuh gembala yang baik. Gembala yang baik itu memberikan makanan kepada domba-dombanya setiap hari. Tuhan Yesus juga demikian. Tuhan Yesus memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari. Jadi makanan yang kamu nikmati di rumah, pakaian yang kamu makan, semua itu adalah berkat-berkat dari Tuhan melalui orang tua kamu. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk papa dan mama bisa bekerja dan juga bisa memberikan kita apa yang kita butuhkan. Karena itu adik-adik harus selalu bersyukur Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan setiap hari. Lalu di samping gembala yang baik itu, tadi Tuhan mengatakan ada juga yang namanya gembala-gembala upahan. Gembala-gembala upahan itu tidak seperti gembala yang baik. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka misalnya yang menjaga domba.
supaya dombanya itu gemuk, diberi makan memang. Tetapi tiba saatnya dombanya itu akan diambil, dipotong, disembelih hanya untuk kepentingan dia sendiri. Lalu gembala yang jahat ini atau gembala-gembala upahan ini tidak akan melindungi dombanya. Waktu ada datang serigala, serigala itu suka makan domba. Ada datang harimau mungkin untuk menangkap domba. Gembala-gembala upahan itu tidak mau melindungi domba-dombanya. Dia malah lari, sembunyi, takut. Dia tidak peduli apakah domba-dombanya itu diterkam oleh serigala, dimakan oleh serigala. Tapi kalau gembala yang baik, begitu ada serigala datang, mau mengganggu dombanya, mau menerkam dombanya, apa yang dilakukannya? Diambil tongkatnya yang panjang itu. Lalu dia akan menghalau serigala itu dengan tongkatnya. Walaupun dia hanya seorang gembala, tapi dia punya jiwa yang pemberani karena dia sangat mengasihi domba-dombanya. Bahkan dia akan berjuang untuk domba-dombanya itu supaya mereka tidak diterkam oleh hewan-hewan buas. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita, adik-adik. Tuhan datang ke dunia ini supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Karena kalau manusia hidup di dalam dosa, maka ujung-ujungnya di akhir daripada kehidupannya dia akan menerima penghukuman yang sangat mengerikan dari Allah. Karena itu Tuhan datang ke dunia supaya kita tahu jangan berbuat dosa lagi, jangan suka berbohong, jangan iri hati, jangan dengki, jangan berbuat jahat, jangan mencuri, jangan berdusta dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus memberitahukan yang benar. Ini loh yang benar. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Kamu harus mengasihi sesamamu. Kamu harus berkata yang jujur dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesamamu agar hidupmu itu diubahkan Tuhan. Dan yang luar biasa adalah Tuhan Yesus mau mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Karena ternyata hanya dengan perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita loh anak-anak, adik-adik. Perbuatan baik itu sama sekali tidak bisa memberikan kita hidup yang kekal di surga. Kita butuh kurban untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib itu sebagai kurban untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang dahulu dan sekarang yang akan datang, Tuhan Yesus sudah ampuni semua di atas kayu salib itu. Asalkan kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni dan Tuhan akan membukakan pintu surga untuk Lause dan untuk adik-adik semua. Adik-adik mau menerima anugerah keselamatan itu? Mau hidupnya diselamatkan? Mau nanti kelak masuk ke dalam surga Tuhan, kerajaan surga yang mulia itu? Hanya satu yang harus kita lakukan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah gembala kita yang baik, memperhatikan kita, mengasihi kita, bahkan memberikan hidupnya untuk Lause dan adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik. Di dunia ini ada banyak gembala-gembala yang tidak baik yang berusaha mengambil kami dari Tuhan. Tuhan tolong kami dari kecil supaya kami seperti seekor anak domba yang dengar-dengaran hanya kepada gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kami tidak mau dengar-dengaran kepada yang lainnya. Kami hanya mau taat kepada Tuhan Yesus. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau memberikan hidup kami buat Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhan Yesus saja yang mengasihi kami dan sanggup untuk memberikan keselamatan, sukacita bagi setiap kami. Berkati anak-anakmu semua yang ada di rumah,
papa dan mama mereka, kakek dan nenek mereka, dan semua keluarga mereka, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak semua dan keluarganya, dan juga mereka beroleh sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya pandemi ini segera berlalu. Kami rindu untuk datang ke gereja Tuhan, untuk bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.